Oke, telah hadir untuk Anda semua kulit perawatan yang sangat melimpah khasiatnya bagi Anda pria dan wanita, anak-anak dan pria dewasa. Segala perawatan, kecantikan, serta untuk kesehatan dan penyakit kulit lainnya. Obat sebagai Najiti Apol dari siapa perhatikan langkah Anies itu, dia tetap ingin popularitasnya terjaga, karena itu dia perlu jabatan sebetulnya tuh. Dan tentu jabatan yang paling mungkin dia kembali jadi gubernur DKI. Dan kalau bahkan dipilih secara aklamasi mungkin dia menang hari ini. Tetapi ada kalkulasi lain bahwa kalau Anies kalah, apa yang terjadi pada dia kan? Kan itu intinya kan. Kan pasti juga bagi Pak Jokowi atau Prabowo juga dalam pikiran yang sama. Kalau Anies jadi populer di DKI, sementara ibu kota pindah ke IKN, Jakarta itu jadi kota politiknya Anies sebetulnya kan. Dan itu sangat dekat dengan pusat informasi, pusat pencitraan tuh. Jadi Anies mengerti bahwa silahkan pindah ibu kota, tetapi gubernur DKI walaupun mungkin jadi bagian dari Jawa Barat itu pada akhirnya kan DKI tidak kehilangan kekhususannya tuh. Tetapi bagi Anies nggak penting. Yang penting kota metropolitan itu ada sumber untuk menghasilkan diskursus dan narasi itu. Jadi Anies tahu bahwa literasi dia, narasi dia itu hanya bisa dihidupkan di wilayah-wilayah metropolis di mana ada kelas menengah tuh. Saya kira Anies juga pikir itu tuh. Dan Jakarta tetap akan jadi kota global, metropolis, dan kemungkinan penyusunan strategi ke 2009 memang harus dibasiskan pada penguasaan Jakarta. Kan tetap Jakarta itu walaupun bukan ibu kota, tapi dia tetap ibu kota Indonesia dalam pengertian historis, ibu kota bisnis bahkan tuh. Jadi kelihatannya Anies menyusun langkah ke arah situ tuh, dan kita anggap aja ya oke, silakan aja. Tetapi tentu ada hal yang mesti kita hitung. Bagaimana kalau potensi Anies jadi gubernur itu membawa dia punya tiket awal untuk ke 2009, dan itu artinya persaingan dengan Gibran, persaingan dengan AHY mungkin, persaingan dengan Puan itu mulai terlihat sejak sekarang tuh. Apalagi kalau kita anggap bahwa Anies itu mendahului Gibran, karena Gibran akan tenggelam sebagai wakil presiden, yang biasanya dalam tradisi Indonesia wakil presiden itu ya dua bulan aja, setelah 3 bulan gak ada yang peduli lagi sebetulnya kan. Sementara Anies beredar terus. Jadi ini cuma soal rebutan headline sebetulnya. Nah, kalau kita menggunakan basis data pemilu dan Pilpres 2024 kemarin yang Bung Rocky, dengan catatan kita terhadap berbagai kecurangan, itu kan sangat menarik bahwa di situ Anies dan Muhaimin itu kalah tipis sekali ya dengan Prabowo Gibran di sana. Tetapi kalau kita lihat dari sisi pemilu legislatifnya, partai-partai pendukung Anies itu merajai Jakarta ya. Dari 5 besar di situ itu PKS nomor 1, kemudian Nasdem ada di nomor 4. Nah, sementara kemudian PDIP di nomor 2, dan PDIP kan kita sebut juga bisa fraksi oposisi begitu. Sementara partai pendukung pemerintah yang leading di Jakarta hanya Gerindra dan PSI. Jadi saya kira memang potensinya masih sangat besar di situ, Bung Rocky. Ya. Jadi pemilu berikutnya pemilu Jakarta sebetulnya tuh itu yang akan jadi faktor, karena curang di Jakarta itu susah untuk diselundupkan, karena terbuka, di mana-mana ada LSM, di mana-mana ada tokoh-tokoh kritis tuh. Jadi kalau Jakarta kemudian jadi tonggak untuk mengukur kejujuran politik Indonesia, maka orang akan bandingkan hasil Jakarta itu dengan hasil Pilpres 2004 kemarin tuh. Itu menunjukkan bahwa Anies mau uji sebetulnya, dia kalah di nasional, tapi kalau dia menang di Jakarta, secara post factum dia bisa katakan sebetulnya saya menang nasional juga tuh kan. Begitu pembuktian psikologinya tuh. Tapi ini pertandingan psikologi. Begitu Anies dapat celah untuk kembali ke Jakarta, itu kepanikan akan ada pada Jokowi dan Gibran. Prabowo mungkin tenang-tenang aja, karena bagi Prabowo ya gampang lah, nanti masih lama 2029 kan. Tetapi begitu Anies duduk di situ, maka mungkin Pak Luhut akan bilang ini toksik yang saya maksud. Itu dia, betul ya. dan Prabowo dengan Anies itu kan sesungguhnya juga mereka secara kimia mereka sebenarnya match kalau kita lihat kerjasama mereka. Tapi karena kemarin Pak Prabowo kemudian bergabung dengan Pak Jokowi saja, membuat mereka akhirnya harus berhadapan kan, begitu sesungguhnya. Nah itu yang kalau kita lihat misalnya Pak Prabowo 2019 itu kampanye yang
memberi insinuasi, memberi sinyal bahwa Jakarta tidak boleh dikuasai oleh peng-peng, pengusaha merangkap penguasa itu, atau tidak boleh dikuasai oleh 9 naga. Kan kalimat itu juga pernah terucap sebetulnya itu. Dan karena itu Prabowo dan Anies juga punya poin yang sama itu, bahwa ingin supaya Jakarta itu didesain bukan untuk kepentingan oligarki. Tetapi yang terjadi sekarang, begitu berangsur-angsur ibu kota pindah, maka seluruh aset lukratif, aset yang potensial secara bisnis itu pasti ditawar atau udah diijon sebetulnya oleh oligarki kan. Dan itu sebetulnya yang mesti kita curigai, bahwa Jokowi sebetulnya udah bikin semacam tacit agreement, perjanjian diam-diam dengan oligarki. Karena kita mesti curigai itu, karena Jakarta akan jadi sumber daya baru untuk mendorong Gibran naik ke kursi presiden di 2029 tuh. Jadi kalau Anies kembali ke Jakarta, itu artinya politik Anies itu akan kembali seperti politik 5 tahun sebelumnya, ketika dia gubernur Jakarta, yang menghalangi operasi berlebihan dari yang disebut oligarki, dan kebijakan yang lebih banyak pro rakyat. Bagaimanapun Anies memimpin Jakarta itu beda dengan Ahok tuh, tetap bahkan jauh berbeda. Anies tetap dimensi kesosialannya itu jauh lebih tinggi dari Ahok tuh. Dimensi popularitasnya itu di kalangan kaum miskin atau kaum duafa atau kaum yang tersingkir itu jelas ada pada Anies. Jadi Anies sebetulnya bisa kembali pada habitatnya, dan itu membahayakan rejim Jokowi ke depan. Nah itu saya kira yang mesti dilihat Anies, karena dia pasti akan dihalangi juga seperti waktu dia dihalangi dalam pencapresan kemarin. Ya. Harga sangat terjangkau, Rp25.000 saja. Saya dapat dikirim ke luar kota dan dapat dipesan lewat nomor WA nanti tercantum dalam deskripsi.